Saya ambil tema di sini adalah respon ya, respon. Jadi kita kalau melihat bahwa respon dari kedua orang ini kita melihat berbeda ya. Pertama Mikal ya adalah istri daripada Daud sendiri, dan Betsheba sama-sama istri Daud ya. Tapi berbeda. Ini kita melihat bahwa Mikal dan Betsheba ini dalam situasi dan keluarga yang sangat di dalam kerajaan yang kelihatannya trouble terus. Tetapi kita melihat bahwa firman Tuhan itu ditulis tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang di tidak ada yang ditutupi dan tidak ada yang dipelintirkan, atau semuanya ini transparan gitu ya. Kita minta supaya Tuhan bekerja saat ini supaya firman Tuhan ini disampaikan benar-benar baik. Ya, Mikal. Slide 2 saya cukup banyak slide-nya. Ya, Mikal. Mikal itu adalah anak Saul yang kedua, ya. Adalah anak orang diurapi. Dia Saul pun pernah dianggap sebagai nabi. Raja pertama di Israel, dia adalah seorang putri. Mikal itu seorang putri, dia yang dipilih Tuhan, orang berada dan lain sebagainya. Mikal itu kita melihat bahwa dia punya cici namanya Merab. Mikal itu adalah anak yang keenam ya, kalau saudara baca, dari Yonatan, Abinadab, Malkisua, Isboset, putri Merab, putri Mikal, dan Mefiboset. Dan kita melihat bahwa Betsheba adalah suami Uria yang direbut Daud. Ya, setelah kerajaan diganti oleh generasi baru yaitu Daud. Kita belajar daripada dua tokoh ini, saudara akan melihat bahwa perbedaan yang sangat beda sekali. Ya, tetapi penderitaan yang dialami Mikal kita akan jabarkan saya secara terperinci bahwa slide 3 saya. Puji Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 25, berkatalah orang-orang Israel, sudah kamu lihat orang yang maju itu, sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel yang mengalahkan dia, dan orang yang mengalahkan dia dianugerahi kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya perempuan, kalau putri itu tadi ya, kepadanya, dan keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Jadi siapa yang mengalahkan Goliat, artinya pada saat itu diberikan satu anak raja, karena satu orang bangsa Israel tidak ada yang bisa menewaskan atau mengalahkan Goliat. Dan yang ini adalah kedua adalah dibebaskan dari pajak. Saudara, kesempatan ini sebenarnya banyak orang mau gitu, berkatnya mau, tapi untuk berperangnya nggak mau. Ya. Jadi kita melihat bahwa Saul udah putus asa, sehingga disinilah kepentingan politik mulai berjalan, mengalahkan segala cara. Dan kita melihat bahwa yang mau dianugerahin adalah yang sudah disetujui bahwa oleh Saul adalah Merab ya. Yang dijanjikan oleh Saul itu adalah Merab. Ya, saudara boleh baca di 1 Samuel 18:19. Dan Mikal adalah orang yang dijadikan kepentingan politik sama orang tuanya, saudara. Kita melihat bahwa di sini kita melihat bahwa Merab dan Mikal bahwa dia dua-duanya adalah putri daripada Saul, putri raja. Ya, istilahnya dia orang cantik, mungkin nggak bau salah satunya, dan karena dari segi keturunan Saul itu adalah orang yang paling tinggi perawakannya, paling ganteng di seluruh bangsa Israel. Jadi perbaikan keturunannya sudah ada dari dulu, saudara. Ya. Nah, kita melihat bahwa di 1 Samuel 18 ayat 19-20 saya membaca, tetapi ketika pada waktunya ia memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adril. Nah, ternyata Saul mulai ngebohongin kepada Daud, ya. Dia raja, istilahnya urapannya sudah hilang. Saul kepada Daud, anak perempuan itu diberikan Adril orang Meholah menjadi istrinya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya.
Nah, kita melihat bahwa kepentingan politik pada zaman Saul itu mulai sampai dari tingkat keluarga. Jadi bukan hanya dia membohongin orang-orang di sekitarnya, tapi kepentingan politik itu udah dari dulu ada, saudara. Bukan zaman sekarang aja. Ya, kalau kepentingan politik pada zaman dulu lebih ngeri, saudara. Keluarga yang jadi korban. Jadi ayahnya mengorbankan anaknya. Slide 4. Ya. Slide 4 saya. 1 Samuel 18:25. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain daripada 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Nah, setelah Mikal mau dilamar oleh Daud, tujuannya raja juga kepentingan politik tetap berjalan, bahwa gimana caranya mengalahkan Daud. Karena Saul udah udah panas hatinya beberapa kali mau membunuh Daud. Tapi bagaimana caranya untuk membunuh Daud, untuk menjatuhkannya? Salah satu cara yang dia itu adalah raja tidak menghendaki mas kawin. Kamu nggak usah bawa mas kawin, tapi bawa kulit katan orang Filistin. Sehingga Mikal dan Daud dimanfaatkan oleh raja untuk kepentingan dirinya. Nah, kita melihat bahwa seorang ayah memberikan anaknya, dimainkan anaknya untuk kepentingan kemenangan dia. Karena Saul bukan hanya, waktu itu saya pernah bahas, bukan yang dimanfaatin ini adalah putrinya, tetapi Yonatan pun pada saat berperang dia dimanfaatkan oleh orang tuanya. Bapak seperti ini, kita melihat bahwa orang tua seperti ini yang disampaikan oleh Saul, bahwa kepentingan di atas segala-galanya, keluarga selalu diabaikan. Memang kita melihat bahwa Saul tidak seperti Daud tukang kawin, tapi kita melihat bahwa Mikal orang yang selalu dimain-mainkan oleh Saul, ya. Jadi kita melihat bahwa Mikal dimanfaat oleh ayah kandungnya sendiri untuk menjatuhkan Daud. Berapa banyak kita kepentingan politik yang saat ini dijatuhkan untuk kepentingan politik, untuk menjatuhkan lawan politiknya. Kita terang-terangan yang sekarang berlangsung di stasiun TV, ya seperti ini sekarang. Jadi dari dulu itu sudah ada, saudara, kepentingan politik, segala cara udah diupayakan untuk supaya partai menang dan lain sebagainya. Slide 5. Mikal ketika dimanfaatkan oleh orang tuanya, kita melihat bahwa ketika Saul memanfaatkan Mikal sebagai kepentingan politik untuk menjerat Daud, dinikahkan. Terus untuk mengalahkan Daud tadi harus berperang sama orang Filistin dan harus bawa kulit katannya. Akhirnya ini sangat ngeri, saudara. Tapi Daud lakukan itu. Ya, jadi kita melihat bahwa kepentingan Saul adalah satu, yaitu menjatuhkan Daud. Karena semakin lama Daud itu semakin naik karirnya. Nah, slide 5. Masalahnya tidak selesai di situ, saudara. Saul terus berikhtiar membunuh Daud, ya. 1 Samuel 19 ayat 10. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengalahkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dan dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia daripadanya. Saudara, kalau saudara baca ayatnya ini secara lengkap, kita melihat bahwa pada saat itu ayah dia memanfaatkan Mikal, sedangkan Daud sebagai suaminya di sana. Siapa yang pada saat itu harus dibela oleh Mikal? Bapak atau anak atau seorang suami? Kadang-kadang kehidupan tidak sesuai dengan kita harapkan. Ini trouble-nya, masalahnya besar, saudara. Ya, bapak memanfaatkan seorang anaknya, sedangkan anaknya jatuh cinta kepada Daud dan menjadikan istrinya. Sehingga di sini penderitaan Mikal itu sangat-sangat saya melihat bahwa menderita sekali, saudara. Ya, sehingga siapa yang harus dia bela? Daud atau menjadikan dia penengah? Ini sangat susah. Posisi Mikal ini benar-benar terjepit, saudara.
Michal benar-benar mengalami namanya mungkin kok seperti ini. Saya sebagai anak putri kok seperti ini. Tidak sesuai apa yang saya harapkan. Sebagai anak Tuhan juga mungkin saudara tidak tidak sesuai harapan saudara bahwa berkat dan berkat. Tapi kenyataan masalah dan masalah. Nah, sehingga slide saya berikutnya akan menjelaskan bahwa kita melihat bahwa ketika Michal terjepit, kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamati-ngamatinya dan untuk membunuh Daud maksudnya pada waktu pagi. Tetapi akhirnya Michal istri Daud memberitahukan kepadanya demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu dalam malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Michal menurunkan Daud dari jendela dan ia pergi melahirkan diri dari diri dan luputlah ia. Sehingga Michal akhirnya membela Daud karena sangat tercinta. Karena satu sisi orang tuanya dia artinya gini. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Michal benar-benar Daud istilahnya, "Pak, saya sangat cinta kamu. Tetapi ayah saya jadi gila nih, sekarang mau bunuh kamu. Jadi lebih baik kamu lari saja. Suatu saat mungkin jodoh akan pertemukan lagi. Saya berdoa buat kamu pergi aja. Karena lebih baik pergi kamu daripada kamu mati di tempat ini." Michal di sini benar-benar hatinya hancur. Satu sisi papanya pengen bunuh Daud, satu sisi dia cinta Daud dan harus siap kehilangan Daud. Sehingga kehidupan Michal ini membela Daud, menurunkannya dari tembok. Dan resikonya mungkin seorang putri adalah bukan hanya diomelin sama papanya, tapi kita melihat bahwa Michal menjadikan dia bayang-bayang kehidupan yang tidak pernah luput daripada masalah ini. Akhirnya mereka mungkin berpamit-pamitan, bercium-ciuman, dan suatu saat saya ketemu lagi, entah satu kapan, kamu pergi Daud. Saya sayang sama Daud, kata Michal, tapi saya lebih menyayangi nyawa kamu ketika lo mati di depan saya. Nah, kita melihat bahwa di 1 Samuel 19 ayat 13, slide 6 saya, 1 Samuel 19:13, sesudah itu Michal mengambil terapim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya selai tenunan bulu kambing bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. 14. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata ia sakit. Nah, Michal itu menutupi sehingga diranjangnya itu dianggapnya orang, padahal itu terapim. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu dan melihat Daud, katanya, bawalah dia ke tempat tidur kemari supaya ia dibunuh. 16. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terapim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di kepala. 17. Berkatalah Saul kepada Michal, mengapa engkau menipu aku? Dan demikian dia melepas musuhku pergi sehingga ia luput. Tetapi jawab Michal kepada Saul, ia berkata padaku, bukan, biarkanlah aku pergi. Apa perlunya aku membunuh engkau? Jadi Michal mencoba membela Daud dengan nyawanya sendiri. Tapi kehidupan Michal benar-benar dipertaruhkan, harus pilih suami atau pilih orang tua. Ketika Michal merasa terjepit di tempat ini, di situasi ini, Michal juga saya melihat tidak ada minta pertolongan Tuhan. Ya. Jadi Michal, saya akan terus bahas ini, bahwa Michal adalah posisi yang sangat-sangat terjepit sebagai seorang putri. Tapi kita melihat bahwa Michal kehidupannya sungguh amat tersesak ya. Pada saat itu akhirnya Saul ya, sebagai bapaknya, karena dia anaknya berkhianat sama orang tuanya, dinikahkan sama orang lain. Bayangin saudara. Michal akibat 7 1 Samuel 25 ayat 44, tetapi Saul telah memberikan Michal, anak perempuan istri Daud ya, kepada Palti bin Lais yang dari Galim itu selama 12 tahun. Saudara bayangkan, seorang putri di kerajaan benar-benar sangat menderita, diperdayakan oleh orang tuanya demi kepentingan politik dia supaya dijatuhkan lawannya. Saya melihat bahwa Michal itu sangat-sangat amat luar biasa ketika hidup pada zaman itu. Jadi ketika dia sangat cinta Daud, akhirnya namanya raja harus memberikan
ini apa namanya, daripada kamu ke Daud, saya kasih nikahkan lagi ke orang. Jadi dia dinikah paksa sama orang lain, tapi selama 12 tahun, saudara, ya. Nah, kita melihat bahwa Mikal ini melihat bahwa penderitaannya, tadinya dia cinta kepada Daud, akhirnya dia harus nikah orang lain karena apa namanya, dampak daripada orang tuanya ketika dia membela Daud, ya. Nah, Mikal bukan hanya penderita di situ, saudara. Kita melihat bahwa slide 8 saya, slide 8. Nah, ketika dia kehilangan suaminya, Mikal juga kehilangan orang tuanya. Saudara, kita melihat bahwa akhir dari kehidupan Saul, slide 8 saya, Mikal jadi Saul ketiga anaknya dan pembawa senjata dan seluruh tentaranya bersama dia mati pada itu. Mikal bukan hanya dia ketinggalan apa namanya, kehilangan suaminya, tapi pada saat itu perang berlangsung, papanya meninggal, ya. Dia papanya meninggal, yang kedua Yonatan juga meninggal, saudara, dan saudara juga meninggal akibat perang. Akhirnya dia tambah sebatang kara lagi, ya. Ayat 31 ayat 9, mereka memancung kepala Saul, ya. Matinya juga cukup tragis. Merampas senjata-senjata dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya daripada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Ashtoret, dan mayatnya diperlakukan mereka di tembok, dipakukan mereka di tembok kota Bet-Sen. Nah, kita melihat bahwa Mikal setelah kehilangan suaminya, dia kehilangan ayahnya. Meskipun ayahnya dia udah mulai gila pada saat itu untuk membunuh, tapi saatnya dia kehilangan. Bahkan kehilangan saudara-saudaranya. Dia tambah sendiri. Saya melihat kehidupan Mikal masih belum selesai, saudara, kehidupannya. Masih ada penderitaan lain. Saya akan terus baca. Nah, ketika kerajaan Daud mulai naik ya, dan kerajaan yang digantikan Saul itu yang generasi penerusnya adalah Isboset, melihat bahwa kerajaan itu Daud makin kuat dan kerajaan Saul makin lemah. Kita lihat baca ya di slide 9 saya. 2 Samuel 3 ayat 14, Daud mengirim utusan juga kepada Isboset anak Saul dengan pesan, berikanlah istriku Mikal. Ingat tadi Mikal berapa tahun sudah nikah sama Lais itu? 12 tahun, saudara. Sekarang Mikal diminta lagi untuk kepentingan politiknya Daud, supaya Daud makin kuat di keluarga itu, supaya tidak jadi jerat. Berikan istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin. Mikal ternyata dimain-mainin bukan hanya orang tuanya, tetapi oleh Daud juga, ya. Lalu Isboset menyuruh mengambil perempuan itu kepada suaminya, yakni Palti bin Lais, ya. Dikasih karena 12 tahun mereka menikah. Dan suaminya berjalan bersama-sama dia sambil mengikuti dia dengan menangis sambil ke Baharudin. Suaminya udah cinta dia, karena bayangin pernikahan ini 12 tahun. Lalu berkatalah Abner kepadanya, ayo pulanglah. Maka pulanglah ia. Daud sudah jadi raja. Dia semena-mena dia kekuasaannya, ya. Mikal di situ masih menderita, saudara. Ketika Mikal udah nikah, udah cinta karena udah 12 tahun, saudara, udah lupa dengan Daud. Tiba-tiba dia harus diminta lagi. Dan Abner di situ sebagai jenderal harus taat, dan disitulah mereka menangis. Harapan mereka Mikal itu punya yang lebih baik. Ya, Mikal itu kehidupannya harusnya lebih baik ketika nikah. Tapi Mikal bukan berhenti di situ, saudara. Ya, Daud punya kepentingan politik lagi sekarang. Daud bukan orang diurapi lagi sekarang. Dan ketika Mikal, ayat slide 10 saya, ya, Mikal dijadikan perjanjian oleh Mikal itu, Mikal dijadikan perjanjian, ya, oleh Daud. Sehingga ayat 10 saya, slide 10, Mikal dijadikan apa namanya istilahnya, kepentingan politik Daud, sehingga untuk memperkuat kerajaannya. Dan di sini kita lihat bahwa Mikal ketika datang ke kerajaan,
itu bukannya dia sebagai suami istri, tapi sudah ada 6 istri lagi di rumah Daud. Penderitaannya nggak selesai, saudara. Kelihatannya kok Mikal kok nggak berakhir dengan cukup tragis keluarga ini. Saya akan bacakan ayatnya. Ada 6 istri Daud. 2 Samuel 3 ayat 2. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam perempuan Yesril. Saya baca cepat. Abigail, Maakah, Adonia, Sepaca, Yitrim. Jadi ketika Mikal dibawa dari keluarga yang udah nikah tadi, dari Lais itu dibawa ke rumahnya, ternyata di rumahnya Daud itu udah sering ngambil istri lagi, bahkan gundik-gundik lagi. Bayangin sakitnya seperti apa, saudara. Jadi Mikal ini dimain-mainin terus Tuhan, dimain-mainin bukan hanya orang tuanya, tapi sama suaminya lagi. Saudara, mikir nggak, saudara? Kadang-kadang masalah kita belum selesai yang ini, keluar yang baru. Tadi saya baca renungan cukup bagus dari Charles Swindoll. Masalah itu hanya 10%, saudara. Tapi yang jadi 90% adalah bagaimana menyelesaikan masalah itu. Nah, kita melihat bahwa Mikal di sini kita melihat bahwa penderitaannya kok seumur hidup ya. Tidak ada titik terang dia bahwa sepertinya kok ketika datang ke rumahnya dia dianggap sebagai istri, mungkin dijadikan duduk di istana. Enggak, saudara. Dia harus menghadapi 6 istri Daud di dalam. Saudara, kadang kita hadapin bahwa kenyataan tidak sesuai ekspektasi kita ya. Masalah kita harus hadapin adalah dari lubang ke lubang, dari masalah ke masalah, masalah ke masalah. Sepertinya itu ganjalan di hidup kita nggak pernah kelar-kelar ya. 2 Samuel ayat 10 saya tetap 2 Samuel 5 ayat 13. Daud mengambil lagi beberapa gundik dari istri Yerusalem setelah ia datang ke Hebron, dan bagi Daud masih lahir anak laki-laki dan perempuan. Jadi Daud berapa banyak yang dilanggar. Pada saat itu Daud bukan orang diurapi lagi, saudara. Kita melihat bahwa Mikal di situ harus melihat suaminya mengambil beberapa gundik lagi, mengambil beberapa istri lagi, dan Daud yang sudah dia langgar adalah banyak, saudara. Harusnya hukum tentang raja itu di Ulangan 17 ayat 17 juga janganlah ia mempunyai banyak istri. Dia udah langgar, saudara. Saudara, ini ayatnya jelas, Ulangan 17 ayat 17. Supaya hatinya jangan menyimpang. Daud udah menyimpang juga. Jangan menyimpang. Emas, perak, dan pun janganlah kukumpulkan terlalu banyak. Jadi seorang pejabat, seorang raja itu harusnya tidak boleh sombong, saudara, dan tidak boleh mengumpulkan harta yang banyak. Ya, juga jangan banyak istri. Kenyataannya sekarang apa, saudara? Berita-berita viral adalah karena hartanya banyak, angkuh, kekayaannya banyak, dan itu menjadi jebakan dia. Kekayaannya udah melesit, udah triliunan, ya seperti berita-berita sekarang ini. Tapi dalam satu hari dia miskin total. Apa yang kita harapkan di sini, saudara? Kita melihat bahwa hal-hal yang sudah dilanggar oleh Daud ini bersifat jauh daripada Tuhan. Sampai Yonatan datang menegur. Ya, tetap kita kembali kepada Mikal. Dan ketika ketika Daud nomor 1 dan menjadi sombong, kita melihat bahwa yang menjadi korban adalah tetap Mikal. Saya akan bacakan 1 Samuel 22 ayat 7. Maafnya ini banyak ayat ya. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset, Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, antara Daud dan Yonatan bin Saul. Karena pada saat itu ada masalah, yang menjadi masalah adalah harus menumpaskan keturunan daripada Saul. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa bin Aya yang dilahirkan bagi Saul, yakni Amori bin Mephiboset, dan kelima anak laki-laki siapa? Merab siapa? Cicinya daripada Mikal. Ya, Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adil Basia orang Mehola itu. Bayangin,
Daud ketika ada masalah dengan bangsa dan ini mengalami masalah dan harus diminta 7 kepala daripada keturunan Saul. Akhirnya ponakannya daripada Mikal harus digantung. Saudara bayangin, Mikal itu udah nggak punya siapa-siapa lagi selain ada ponakannya ya istilahnya, karena dia belum punya anak. Dan di situ Mikal biasanya kita ya mungkin orang yang lain deket sama ponakan-ponakan ya, karena dia punya cicinya merah, anaknya harus digantung. Saudara, Mikal menderita lagi saudara, karena dianggapnya mungkin darah dagingnya sendiri. Kalau di luar negeri kalau nggak punya anak ya disarankan untuk memelihara binatang, tetapi disinilah ini adalah keturunan daripada ponakan-ponakannya harus diserahkan kepada Daud lagi. Ya, harus dimatikan, Pak. Bahkan di sini kita melihat bahwa penderitaannya kemudian diserahkannya mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon. Karena Gibeon ada perjanjian. Orang-orang ini tergantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang ini tewas bersama-sama mereka dalam hukum mati pada awal pada awal musim menuai. Pada permulaan musim menuai jelai. 21:10. Lalu Rispa bin Aya mengambil kain karung dan membentangkan bagi dirinya di atas gulung batu. Dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Saudara, dia keluarganya daripada Saul, cici cucunya itu melihat bahwa keluarganya ini mereka sangat sayang kepada keponakan-ponakannya. Dan di situ sampai beberapa waktu lamanya, karena biasanya kalau udah digantung burung gagak makan mereka. Tapi ini sampai dijaga, bayangin sakitnya seperti apa. Dan Mikal di sini dalam hidup dengan penuh ratapan. Ya, tadi udah dimain-mainin sama orang tuanya, sekarang dimain-mainin oleh Daud. Ya, jadi Alkitab sangat-sangat jelas, saudara. Nah, saudara, saya selesaiin dulu saya pelan-pelan ya saudara, suaranya sedikit di kehidupan Mikal. Sekarang kembali ke Betseba. 30 menit saya bahas tadi tentang Mikal. Saya bahas tentang Betseba. Ya. Betseba. 2 Samuel 11 ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ini wanita yang cantik, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ya, Betseba itu sangat cantik. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Daud pada saat kehilangan urapan ini, dia kan udah biasa ya nyomot istri, sehingga satu ketika dia melihat orang yang mandi, padahal dia tahu suaminya itu anak buahnya, sudah diceritakan ayat 14. Sudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu, datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisan, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Diperkosalah Betseba ini. Nah, kita melihat bahwa saudara, satu pribadi ini, keluarga ini sudah bahagia bersama Uria, saudara. Ya, satu keluarga ini berbeda dengan kehidupan Mikal. Dia bukan anak daripada raja, tapi Betseba ini anak seorang jenderal perang. Ya. Dan di sini kita melihat bahwa Betseba yang kehidupannya sudah baik-baik saja, yang sudah suaminya udah hidup berperang, dia gajinya sudah stabil dan sebagainya, tiba-tiba dia diambil oleh raja seenaknya dia, seenak jidat dia lah bahasa saya, untuk ditidurin. Ya, dan satu ketika di Samuel 11 ayat 2, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas 13 slide saya.
2 Samuel 11:26, ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia dari kematian suaminya itu. Sehingga Daud benar-benar kepentingan politiknya untuk kepentingan nafsu dia ya, sehingga Uria ditempatkan posisi paling depan untuk dimatikan. Pada saat itu Saul memposisikan seperti Daud untuk minta kulit katan bangsa Filistin berhasil, tapi Daud ini tidak berhasil. Akhirnya berhasil juga. Akhirnya suaminya meninggal. Dan disitulah ayat 3, slide saya yang ke berapa ya? 16 ya. Maaf. Slide 13. Setelah lewat pada waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Daud memanfaatkan situasi perang supaya suaminya mati dan akhirnya Batseba itu dijadikan istri. Ya. Nah, kita melihat bahwa perbedaan dari kedua tokoh ini, Michal dan Batseba, ya. Yang pertama adalah Michal, satu yang saya temukan adalah di 2 Samuel 6 ayat 21. Tetapi berkatalah Daud, ini setelah Daud bertobat ya, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kukatakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Michal bin Saul tidak mendapatkan anak sampai pada matinya. Artinya dia tidak ditidurin oleh tidak ditiduri oleh Daud. Sehingga Michal kita melihat bahwa hidup dengan penuh kepahitan sepanjang hidupnya. Tetapi respon dari Michal ketika Daud bertobat, nggak percaya, kamu itu rohani banget, menyala-nyala di hadapan Tuhan, tapi kelakuanmu seperti ini. Kadang-kadang kan yang paling dibaca itu adalah karakter kita, saudara, daripada IQ kita, kepintaran kita. Sehingga Michal di sini kita melihat bahwa dia tidak mengampuni saudara. Karena tidak ada hubungan yang dekat, sehingga dia tidak Michal sampai matinya tidak melahirkan anak. Saudara, Michal penderitaan yang sangat amat luar biasa kehidupan dia, akhirnya dia mati dengan penuh air mata. Tetapi kita melihat bahwa dari Batseba dia mengampuni Daud. Kenapa mengampuni Daud? Saya bacakan di Matius 1 ayat 6. Isai memperanakan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Dan saudara, kita melihat bahwa nama Salomo atau Salom adalah pendamai. Ya, artinya membawa membawa damai sejahtera, artinya membawa sukacita. Artinya Batseba itu meskipun diperlakukan Daud secara tidak benar, sehingga tapi Batseba dia hidup dan mengampuni pada Daud, dan lahirlah Salomo. Ya, dua tokoh ini saudara, kita melihat bahwa sangat berbeda sekali saudara, Michal dan Batseba. Dua-duanya mengalami di keluarga Daud pada saat zaman itu. Dua-duanya untuk kepentingan politik. Ayah dan suami memanfaatkan dirinya, tetapi kita melihat bahwa respon daripada akhir ini bahwa Salomo pun bisa menulis Amsal 31 ya, khususnya itu adalah buat ibunya, buat Batseba. Itu Amsal yang sangat luar biasa saudara. Ya, artinya gini saudara, kehidupan kita banyak sekali kadang-kadang diperlakukan orang lain tidak baik saudara. Ya, dijatuhkan, dihukum, dan di berbagai cara orang untuk menjatuhkan kita. Tetapi kita mau nggak ngampuni mereka, melepaskan mereka berkat. Sebagai tanda kenapa saya berbicara seperti ini, karena anak saya nanti namanya Salomo.
karena saya mengampuni orang-orang yang dalam tahun ini cukup banyak andil saya diperlakukan tidak baik. Orang-orang diperlakukan kepada saya bahwa orang-orang itu menipu, licik, tapi saya Tuhan sebagai tandanya adalah anak saya kalau lahir laki anaknya Salomo, artinya saya memberkati orang yang menganiaya orang-orang tersebut. Saudara pernah ditipu? Bayangan saudara, kalau saudara ingat bayangan orang-orang itu yang menipu saudara, yang membuat saudara tidak maju, karir saudara ditutup, apa rasanya saudara? Sakit, pahit, kecewa, dan lain sebagainya seperti mereka. Tapi sebagai anak Tuhan ya, kita tetap mengampuni mereka. Jangan terlalu lama. Ya, ayat 15, pasal 15, ayat 15. Ya, jangan terlalu lama untuk hidup dalam kesedihan, saudara. Kita contohnya daripada Meka. Kehidupannya nggak dipulihkan, saudara, dan tidak dapat keturunan. Tapi Betseba ditulis di Alkitab, dia punya garis keturunan sampai kepada Salomo melahirkan. Dia melahirkan Salomo, dan kehidupannya ditulis oleh Tuhan garis keturunannya. Lihat mereka begitu hebat, tapi mereka mengampuni, melepaskan berkat buat Daud. Mazmur 30:5, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. 36, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia malah merhati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saudara rindu pemulihan, saudara masih rindu mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Masalah yang saudara alami saat ini, andalkan Tuhan. Karena Mikal tidak ada seruan kepada Tuhan. Tapi Betseba kita melihat bahwa anaknya dididik dengan takut akan Tuhan. Ya, sepanjang malam ada tangisan. Tangisan saudara bukan sepanjang malam lagi. Saya juga sepanjang tahun ini menangis saudara. Tapi saya beriman bahwa besok pagi, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Alkitab itu menulis luar biasa saudara. Kadang-kadang sorak-sorai yang dialami kita melihat ini bahwa apa yang saudara alamin hari ini, kadang-kadang masalahnya tidak kunjung selesai. Ya, tetapi saudara kalau lihat firman ini bahwa menjelang pagi, tadinya ada tangisan terus. Menjelang pagi itu sorak-sorai. Saya lihat, saya ambil kutipan daripada Nehemia 8 ayat 10. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkatalah kepada keduanya semuanya itu, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, janganlah kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang yang menangis ketika terdengar kalimat Taurat ini. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman yang manis. Ya, dan kirimlah kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita daripada Tuhan itulah perlindungan kita. Sukacita daripada Tuhan itu perlindungan. Jadi saudara, jangan pernah tenggelam dari masalah saudara. Saya bersaksi saat ini, saya nggak mau tenggelam di dalam masalah saya. Saudara harus tetap maju meskipun mencucurkan air mata. Ya, seperti awal tahun kemarin bahwa 126, bahwa menjadi iman kami bahwa sambil berjalan maju, menangis sambil menanggiskan air mata. Jadi tetap maju saudara. Tuhan mau diandalkan saudara. Kadang-kadang masalah seperti Michael dan Betseba, masalahnya ada yang titik temu karena dia bertemu Tuhan, tapi kalau yang tidak ketemu Tuhan, masalahnya berakhir dengan tragis, berakhir dengan sangat kekecewaan. Ya, kita melihat bahwa sukacita kita itu perlindungan, tetap bersukacita. Tetap Nehemia pun mencatat bahwa kalau perlu makan makanan yang manis dan lain sebagainya untuk menghibur saudara. Jadi jangan pernah tinggal lama dalam tinggal masalah saudara. Karena itu kelihatannya sepertinya tidak kunjung selesai saudara.
slide 16 saya yang terakhir. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi disitulah kita perlu ketekunan, saudara. Saya juga bisnis saat ini, saudara. Tidak cukup hanya doa, saudara. Tidak cukup hanya baca Alkitab, saudara, tapi tetap maju. Tidak cukup, saudara, modal, nggak cukup, saudara, tapi IQ kita harus pintar. Banyak hal yang kita butuhkan, saudara, ketika kita maju. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang, sukacita kita perlindungan kita, dan jadilah tenang. Kalau tenang, saudara, keputusan apapun tidak fatal. Tapi ketika kadang-kadang menjadi fatal adalah ketika kita nggak tenang ambil keputusan. Ayat terakhir, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dan kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung gonjak daripada laut, sekalipun ribut berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang geloranya. Jadi di sini kita melihat bahwa tempat perlindungan kita adalah cuma Tuhan, saudara. Yang saya hadapi hari ini, kalau saya tidak bersama Tuhan untuk berdoa, bersekutu, saya nggak tahu seperti apa, saudara. Kadang-kadang posisi ketika naik beranjak itu, saudara, ketika mengandalkan Tuhan itu luar biasa. Tapi ketika beranjak dari bawah lagi untuk naik itu tidak gampang, saudara. Cari Tuhan sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Ya, puji Tuhan. Seminggu ini tepar seminggu, dan saya masih bisa berdiri meskipun saya pelan-pelan berbicara di sini. Dan pas banyak, ini adalah banyak ayat, saudara, saya harus pelan-pelan. Tadi malam jujur batuk ini sangat menyiksa saya, tapi Tuhan kasih kesempatan saya untuk berbicara di tempat ini. Ya, kita belajar dari kehidupan tadi, dua orang tadi adalah Mikal dan Batseba, berbeda sekali. Dengan yang satu bisa melepaskan berkat bagi Daud, yang satu enggak. Bagi dengan kehidupan kita, saudara, masalah akan selalu ada. Karena zona peperangan yang paling efektif adalah ada di pikiran saudara, di hati saudara. Mau nggak saat ini melepaskan berkat pada orang-orang yang membenci saudara, mengenai saudara? Belakangan ini saya akan tahu dari tanda tangan seseorang, orang itu punya kepahitan apa enggak. Saya hanya lihat dari tanda tangan aja, meskipun orangnya nggak ada. Saya belajar dari situ bahwa begitu banyak orang yang saya hadapi, ternyata saya lebih melihat bahwa dari itu banyak banget kepahitan daripada khususnya dalam rumah tangga. Ya, dalam rumah tangga. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.